Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya sedang nyicil packing, nyicil untuk mengemas barang ya yang mau saya bawa pulang gitu. Jadi nggak semuanya sih karena saya masih punya waktu beberapa hari di sini, jadi hanya sebagian aja. Ya gitu deh pokoknya. Nah sambil packing atau sambil mengemas barang, saya paling mau sambil ngobrol-ngobrol ya kayak biasanya. Oke. Saya tuh waktu dari Indonesia hanya bawa koper kecil ya untuk ukuran tinggal di luar negeri selama atau tinggal di tempat yang selama 1 tahun ya hampir 1 tahun ya 10 bulanan itu. Ini termasuk kecil sih sebetulnya dengan yang ini gitu. Kenapa saya nggak pakai yang lebih besar? Sebetulnya saya punya yang lebih besar, tapi di tiket saya sebelumnya, ya di tiket keberangkatan saya ke sini tuh, apa namanya, maksimal bagasi berat untuk, koper itu maksimal, 23 kilogram gitu, saya juga kaget waktu itu. Ampun 23 kilogram muat buat apa? Ya pasti muat sih, tapi kayaknya tuh nggak akan cukup dengan baju yang saya barang yang saya perlukan gitu. Jadi yang tadinya saya udah, naruh barang waktu September itu udah saya kemas di koper yang lebih besar gitu, tiba-tiba pas baca lagi, ya ampun 23 kilogram. Akhirnya saya kurang-kurangi semua barang dan akhirnya diganti dengan koper yang ukuran sedang ya. Ini ukurannya sedang gitu. Berapa kali berapa ya ini? Nah, udah gitu ya yang tadinya saya bawa makanan, bawa peralatan yang kira-kira saya perlukan selama di Kanada, ternyata nggak bisa kebawa semua. Yang kebawa cuma yang penting-penting aja. Tapi ternyata meskipun yang saya bawa itu sedikit, ternyata cukup. Jadi karena apa? Karena selama saya di sini saya jarang pergi kemana-mana dan jarang ada acara. Jadi tadinya kan saya mau bawa jas untuk acara apa misalnya, atau bawa dress atau gaun untuk acara apa misalnya, acara resmi. Biasanya kan suka ada kayak acara makan malam atau acara untuk pergi kemana-mana kayak gitu ya, diundang untuk acara seperti itu gitu. Nah tapi ternyata waktu selama di Kanada ini nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi ya syukur deh, karena artinya saya nggak perlu apa namanya, barang banyak gitu, dan bahkan ada beberapa baju yang belum pernah saya pakai selama di sini, dan itu akhirnya udah saya bawa sebagian waktu saya pulang sebentar bulan Desember gitu. Waktu di Jerman wah banyak sekali, dan waktu itu saya membeli banyak, ini ya, cukup banyak baju, sepatu gitu untuk saya dan untuk oleh-oleh juga. Tapi untuk kali ini saya udah bilang ke keluarga saya, maaf ya, saya nggak bisa beli oleh-oleh karena tas saya kecil. Tapi ya tetap aja tadi saya beli coklat untuk ya setidaknya untuk oleh-oleh kecil-kecilan gitu ya. Ya, sekarang saya harus gimana caranya menata jaket dan jas yang tebal ini, kemudian hmm, oleh-oleh coklat-coklatan itu, dan satu buah sepatu lagi. Nah, yang akan saya pack duluan itu mungkin sepatu ya. Sepatu ini nih, sebenarnya dari Indonesia saya hanya bawa 2 sepatu. Sepatu bot untuk musim dingin dan sepatu teplek gitu untuk kerja gitu. Tapi karena sepatu itu terlalu tipis yang teplek itu, jadi saya beli sepatu lagi di sini, sepatu ini gitu untuk kerja. Nah gimana nih, nggak akan muat nanti tasnya. Dan saya juga beli coklat-coklatan tuh, coklatan ya, ini untuk tetangga iya, maksudnya keluarga, keponakan, untuk keponakan-keponakan, untuk sepupu juga. Selain itu juga untuk oleh-oleh yang seadanya ini saya juga punya. Kalau tadi coklat-coklatan untuk yang tua-tua kaum dewasa, ini coklat-coklatan untuk keponakan-keponakan
yang kecil-kecil. Ini buat mama saya. Nah, ini pajangan untuk di ruang tamu katanya. Karena mama saya bilang apa namanya, pengen ada pajangan untuk di ruangan tamu katanya gitu. Jadi dulu waktu dari Australia itu bentuknya jam gitu, ada kanguru, ada koalanya. Nah, kalau ini bentuknya piringan seperti ini. Kalau buat saya apa ya? Buat saya mah ini aja magnet kulkas. Jadi saya tuh nggak beli apa-apa ya selama di sini tuh. Ya sepatu beli satu ya tadi yang saya tunjukin, tapi itu memang yang murah aja, berapa ya harganya, cuma pokoknya hanya untuk kerja sehari-hari aja lah gitu, bukan buat yang keren-kerenan. Jadi sebetulnya bingung ya untuk kali ini tuh karena apa namanya, kalau ngomongin oleh-oleh kan orang yang punya rumah ini bilang bahwa oleh-oleh yang khas, saya kan sempat nanya ya, apa sih yang khas dari Kanada itu, terus dia bilang daging salmon asap begitu ya, daging salmon asap yang sudah di-pack gitu, yang udah dikemas, udah dibumbuin juga, jadi nanti tuh bisa langsung dimakan gitu. Nah, kemudian ada sirup maple, sirup pohon maple gitu. Saya juga belum pernah ngerasain sih kayak gimana. Dan katanya itu juga oleh-oleh yang khas dari Kanada. Tapi saya mau beli itu tuh kayak yang bakal doyan nggak ya gitu, karena saya pernah waktu saya dari Australia tuh, saya bawa makanan apa ya dulu tuh, sejenis coklat lah ya, tapi pokoknya ya sejenis makanan manis gitu, udah berat-berat saya bawa. Pas nyampe Indonesia pada nggak doyan. Pertama, mubazir ruang di dalam tasnya. Kedua, tentu saja mubazir uang gitu kan. Jadi saya pikir, makanya sejak saat itu tuh saya kurang kepikiran buat beli oleh-oleh sebetulnya. Saya lebih mikir kayak yang mendingan uangnya dipakai untuk nraktir keluarga saya makan bareng atau pergi liburan bareng gitu kan. Mendingan kayak gitu daripada beli oleh-oleh tapi belum tentu juga mereka suka gitu. Cuma kan kadang beda ya rasanya antara oleh-oleh dengan jajan di negara sendiri gitu. Rasanya beda aja gitu, meskipun apa namanya, di keluarga saya tuh, khususnya keluarga inti ya, nggak sengaja untuk tidak membesar-besarkan tradisi minta oleh-oleh atau bawa oleh-oleh, karena kan itu membebani orang yang orang yang bepergiannya gitu. Kalau dia berinisiatif sendiri sih tidak masalah, tapi kalau untuk misalnya bawain oleh-oleh dong, kalau kayak gitu tuh sebaiknya tidak, atau kalaupun iya paling hal-hal yang sifatnya bukan yang kira-kiranya memberatkan, baik dari nominal harga maupun volume barangnya atau berat barangnya gitu. Makanya tidak dibudayakan itu di keluarga kami, cuma dilakukannya secara sukarela gitu ya, kayak gitu ya. Oke deh, selain itu saya juga memborong vitamin ya. Selain itu juga ya, bukan memborong ya, maksudnya beli beberapa vitamin karena di sini vitaminnya murah-murah menurut saya ya. Nah, sebenarnya ada variasi harga sih, tergantung merek. Cuma di apotek di kampus tempat saya ngajar itu harga vitaminnya murah-murah tuh. Saya beli 4 botol. Ini vitamin D dan masih ada vitamin C. Ini saya beli biotin. Biotin itu vitamin yang kandungannya ini bagus untuk rambut, kulit, dan kuku. Jadi menutrisi supaya rambut kita itu akarnya kuat, tidak mudah rontok gitu ya, dan bagus. Kemudian kulit juga dan kuku. Kenapa saya beli biotin ini? Karena rambut saya rontok parah. Jadinya saya beli ini.
saya masukin ke sini. Ada 3 botol biotin dan 1 botol vitamin E. Kalau vitamin E sih di Indonesia juga banyak ya, cuma ini murah banget. Ini isinya 100 gel, 100 kapsul gitu ya, bukan kapsul, gel gitu ya, kayak vitamin minyak ikan gitu bentuknya. 100 isinya, harganya cuma $10 kalau tidak salah saya waktu itu beli. Artinya kan cuma 100 ribuan dengan isinya 100 butir. Jadi wow, murah dibanding dengan apa itu yang sering saya minum itu, Natur E misalnya. Natur E kan lumayan mahal kan, isinya sedikit. Jadi saya pikir saya mau beli ini deh, tapi cuma 1 botol kalau vitaminnya. Taruh di selipan ini aja supaya bisa mengisi ruang-ruang kosong. Salfok dengan aluminium foil ini ya. Kenapa saya pakai aluminium foil? Soalnya ini sepatu saya nih kalau penyet itu mudah rusak, sepatu bot tapi kayak kulit gitu, terus kayak kalau kepitek gitu tuh saya nggak suka ada kerutannya gitu kan. Jadi sengaja saya lapisi dengan aluminium foil, kesannya kayak apa gitu ya. Ini coklatnya saya masukin di pinggir-pinggirnya aja deh. Coklat ini di sini. Gini aja deh. Setelah berjibaku dengan barang-barang yang saya masukin akhirnya sudah selesai. Ini sudah saya tutup semua. Ini yang nanti bakal masuk ke kabin, dan ada 1 tas laptop, jadi nanti laptop saya masuk ke sini. Ini untuk masuk ke bagasi. Mudah-mudahan tidak overload, tapi kalau overload mungkin terpaksa beberapa barang saya buang di bandara. Amin, mudah-mudahan gak overload. Doain ya teman-teman. Ini harus dikunci dulu nih. Nggak bagus angle pengambilan videonya karena ini apa namanya, tidak pakai tripod. Mudah-mudahan nanti pastilah ya, setelah nyampe Indonesia tuh saya pasti akan beli tripod supaya pas bikin video itu lebih enak dilihat angle-nya. Ini satu lagi nih. Alhamdulillah. Ya, oke teman-teman, segitu kegiatan packing saya. Doain ya, mudah-mudahan mudah-mudahan pertama tidak kelebihan berat kopernya, kemudian mudah-mudahan tidak rempong nanti di jalan, dan mudah-mudahan tentu saja perjalanannya lancar sampai dengan tiba di rumah nanti. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani saya packing hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.